berkenan memberikan waktu kepada kita, karena sama-sama juga klien kami memiliki hak konstitusional, hak konstitusinya juga kan gitu. Dan saya yakin dan percaya itu ini hanya mengenai momentum saja, gitu. Momentum saja. Pada saatnya kami yakin dan percaya bahwa Komisi 3 DPR RI tentunya akan berkenan memberikan ruang waktu untuk kita. Ya, gitu. Bang, tadi juga dari RDP yang disampaikan kesimpulannya adalah kalau bapak-bapak anggota DPR Komisi 3 menjamin laporan Kak Erin kepada ERA dan NIA tidak akan diproses. Justru sebaliknya laporan mereka lah yang terkait dugaan penganiayaan ini yang akan diproses. Itu mohon maaf, itu ada statement dari siapa? Dari Bapak Habibur Rahman di kesimpulan saat RDP terakhir. Kalau laporan Mbak Erin ini tidak akan diproses, mereka menjamin itu. Ya. Kan makanya saya bilang, ya, ini kan undang-undang dibuat untuk masyarakat. Apakah Mbak Erin bukan masyarakat? Itu aja dulu pertanyaan saya. Setiap masyarakat mempunyai hak hukum yang sama. Setiap masyarakat mempunyai hak melakukan upaya hukum. Tentunya dengan diikutsertakan alat-alat bukti. Dan gitu, apa kewenangannya mereka gitu untuk tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi, ini justru menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu loh. Dan saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya laporkan. Jadi kan maksudnya tidak ada haknya mereka untuk menjamin tidak dilanjutkannya laporan saya. Itu atas dasar apa? Ya, yang pasti kami juga minta ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, tolonglah kami memohon, undang kami juga ya, undang kami juga sehingga perwakilan rakyat ini harus berada di tengah gitu loh. Ingat, yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah rakyat dengan rakyat. Ibu Hera rakyat, Ibu Erin juga rakyat. Jadi wakil rakyat itu seyogyanya berdiri di tengah, mendengarkan ke semuanya, melihat alat bukti ke semuanya, kedua belah pihak. Lalu mempersilahkan keduanya melakukan upaya hukum. Nah, itulah upaya hukum itulah yang dikawal. Ya, lalu melakukan proses-proses hukum sehingga nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kan belum ada putusan pengadilan, belum ada proses hukum yang berjalan gitu loh. Berarti Kak Erin menyayangkan juga nggak sih? Saya sangat fight, saya akan fight. Ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi DPR. Apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Nah, artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang. Ya. Gitu loh. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya yang dikasih tahu Mbak. Ya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini yang membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada.
saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan, Ada buktinya kalau ART itu merokok. Ya? ada buktinya semua di sini. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam rumah. di dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama Ini anak-anak dong. Anak-anak saya masih Tiga-tiganya apa remaja. Era aja kak? Hah? Ini tiga-tiga ART Cuman di satu ini aja, Era. si ini dia pembantu ini. Jadi Mulai itu dari salah Mulai satu dari kapan, alasan Kak? ya. Mungkin Mulai dari kapan, Kak, mulai itu? dari kapan melakukannya si Era di rumah? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi, sudah pernah ditegur belum kak? sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya minta hari diganti. udah komplain ke Dan yayasan. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya. Iya, apalagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan